Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jika ada satu kata yang dapat membuat orang yang paling hina menjadi orang sangat mulia, maka kata itu adalah iman. Tanyakanlah hakikat kemuliaan itu kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang dulu di masa jahiliyahnya beliau dihina, bahkan tidak dianggap manusia karena kulitnya berwarna hitam. Tapi ketika ia beriman, ia mulia, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan diangkat menjadi muadzin Rasulullah. Jika ada satu kata yang dapat membuat orang yang penakut menjadi pemberani, maka kata itu adalah iman. Tanyakanlah hakikat keberanian itu kepada Sumayyah, seorang perempuan dipaksa keluar dari agamanya, dipaksa untuk menghina nabinya, tapi dia memilih untuk tetap berada dalam keimanan sampai ajal menjemput. Jika ada satu kata yang membuat orang yang begitu bengis, begitu kejam, menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kesabaran kepada kaum muslimin, penuh dengan begitu banyak sifat-sifat mulia, maka kata itu adalah iman. Tanyakanlah hakikat kemuliaan ini kepada Umar bin Khattab, yang dulu pernah membunuh mengubur hidup-hidup anak perempuannya sendiri, yang dulu pernah berniat membunuh Rasulullah, tapi ketika iman sudah ada dalam hatinya, maka orang yang keras itu menjadi mudah untuk meneteskan air mata penyesalan, air mata taubat. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah sampai pada derajat keimanan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan itu penting untuk kita jawab, untuk mengukur apakah kita akan mulia, apakah kita akan berani dalam menjalani hidup ini, dan apakah kita menjadi orang yang begitu penuh dengan kelembutan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ciri-ciri mukmin sejati dan balasan Allah terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anfal ketika mengomentari perselisihan antara orang yang baru masuk Islam dengan Rasulullah. Orang yang baru masuk Islam ini kan banyak yang imannya tak kuat. Bahkan ada di antara mereka yang ketika perang selesai pembagian ghanimah, mereka berkata kepada Rasulullah, "Takutlah engkau kepada Allah?" Kata Rasulullah, "Jika aku tidak takut kepada Allah, lalu siapa yang takut kepada Allah?" Perkataan ini adalah perkataan yang sangat kurang ajar kepada Rasulullah. Lalu Allah tegur mereka dalam ayat pertama surah Al-Anfal. Lalu Allah ceritakan tentang mukmin yang sejati itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mukmin yang sejati dalam surah Al-Anfal ayat kedua dan ayat ketiga dengan 5 gambaran. Kalau boleh dikatakan ini adalah Pancasila keimanan. 5 dasar yang menjadi parameter apakah orang itu benar-benar mukmin atau mukmin sekedar sebutan, sekedar nama, sekedar penghias di KTP dan sebagainya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim
pembatasan. Hanyalah innamal mu'minuna, hanyalah orang itu disebut beriman. Siapa yang disebut beriman oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang yang jika disebutkan Allah, diingatkan dia kepada Allah, bergetar hati. Tidak mungkin orang disebut satu nama lalu bergetar hati. Jika orang itu tidak mempunyai ma'rifah, pengetahuan, ilmu, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mustahil orang itu akan bergetar hatinya. Hati hanya akan tergetar jika dipenuhi oleh tiga hal: pengharapan, rasa takut, dan cinta. Orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa harap hanya kepada Allah, rasa takut hanya kepada Allah, dan rasa cinta yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah yang akan ketika disebut nama Allah bergetar hati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanan mereka. Yang baca ayat Allah tambah ilmu, tambah iman. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhan mereka bertawakal. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi, yang mengurus segala isinya. Dan ketika kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah berusaha mati-matian, selebihnya urusan Allah. Kewajiban kita hanya berjuang, berusaha, berikhtiar. Bagi orang yang punya anak dan istri, bekerja untuk apa? Untuk menafkahi anak dan istri. Ternyata suatu saat terjadi di luar yang kita kehendaki, maka itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap kita? Ridho atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sambil meyakini bahwa ma qadarallahu khair, apapun yang Allah tetapkan bagi kita itu pasti kebaikan. Yang keempat, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang yang mendirikan salat. Menurut Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan Imam Qatadah, salah satu ulama tabi'in, yang dimaksud dengan menegakkan salat, mendirikan salat adalah menyempurnakan sujud, menyempurnakan rukuk, menyempurnakan salat dilakukan pada waktunya, dan membuat salat itu berbekas terhadap diri kita di luar salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah dua hal. Yang pertama, membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Yang kedua, menunaikan hak orang yang mempunyai hak atas kita. Siapa yang punya hak atas kita? Istri kita punya hak atas kita, anak kita punya hak atas kita, saudara kita punya hak atas kita, orang tua kita punya hak atas kita, orang-orang yang membutuhkan di antara keluarga kita punya hak atas kita. Itulah yang harus kita keluarkan hak mereka. Kita tolong mereka ketika mereka butuh pertolongan. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, ulaika humul mu'minuna haqqan. Balasannya adalah Allah yang memuji kita dengan sebutan mereka lah yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka derajat-derajat di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan rizqun karim adalah surga, semua kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa rizqun karim artinya rizki terkhusus di surga yang diberikan hanya kepada orang yang memenuhi 5 hal ini. Semoga Allah memberikan kita taufik agar selalu berada dalam keimanan. Iman dengan arti ketika disebut nama Allah bergetar hati kita karena cinta dan harap hanya kepada Allah. Jika dibacakan ayat Allah bertambah keimanan kita. Jika kita dalam urusan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita mendirikan salat. Yang kelima, kita menginfakkan dari apa yang dirizkikan oleh Allah kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur.
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا شفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.